You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. Rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Your grace abounds in deepest waters. Sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't stop now. So I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made strong
the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Come on. Are you washed in the blood? In the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless, are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Said nothing but the blood of Jesus. Are you washed in the blood? In the blood of the Lamb. He sought me and bought me with nothing but the blood of Jesus.
Shalom. Pujian dan hormat patut kita naikkan ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas kasih karunia-Nya hari ini sungguh suatu sukacita yang besar. Tuhan boleh berkenan memberkati kita dan kita boleh ada di rumah Tuhan di sini, pun yang mengikuti ibadah secara live dari rumah untuk beribadah pada hari Minggu sekaligus bersukacita merayakan Paskah Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang dingin, dikala mentari belum menampakkan sinarnya di ufuk timur, bumi bergoncang dan kubur Yesus terbuka. Batu penutup kubur terguling. Semuanya menandakan datangnya kemenangan. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Maut sudah dikalahkan dan kita pun mengalami sukacita yang melimpah. Kini kita berhimpun bersama sebagai wujud sukacita itu. Kita merayakan Paskah dengan tema bersukacita dan bersaksilah. Marilah ungkapkan sukacita itu dengan mengatakan pujian, ini hari yang mulia. Jemaat dipersilakan berdiri. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, dengan sukacita kita akan bersama-sama menyatakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat merayakan Hari Paskah. Kebangkitan Yesus Kristus sungguh menghadirkan sukacita besar di antara kita. Haleluya, sejahteralah kita semua. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan Pak Dondi pada pagi hari ini sebagai tanda sukacita Yesus bangkit.
te Pak Dondi tadi kwa mai komi tapu di uang. Mai komi tapu di uang, mai komi tapu di uang bakara ya sangan na haleluya bakara ya sangan na Pudi sanga maserona. Ai pudi sanga maserona pudi sanga maserona tuntuni matotona haleluya tuntuni matotona Kilalai kuasan na puang. ai kilalai kuasana puang kilalai kuasana puang tanda matotona haleluya tanda matotona Puang mo kapenombanta. ai puang mo kapenombanta puang mo kapenombanta kilalai kilalai tu basenak haleluya kilalai tu basena Pada moto kurra sumanga. Kurde semangat. Jemaat Tuhan, mari dengan penuh kerendahan hati dalam segala hal kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, lalu kita jatuh ke dalam dosa. Karena itu mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan kita mengaku dosa kita. Saudara-saudara, kita merayakan Paskah, hari kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Hari Paskah mengingatkan bahwa sesungguhnya kita orang berdosa yang pantas untuk dihukum. Syukurlah Tuhan Yesus sudah menggantikan kita menanggung hukuman yang harus kita tanggung. Namun akhirnya Tuhan Yesus mencapai kemenangan melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Karena itu patutlah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa di hadapannya. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti apa yang telah kuberitakan kepadamu.
kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Kelompok 3 akan memuji Tuhan. Cek. Tes. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku.
Dimuliakanlah Tuhan lewat pujian yang telah dinyanyikan oleh saudara-saudara kita dari kelompok 3. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru pada saat ini dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu yang kamu terima, yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu percaya, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur bersama dari kitab Mazmur 118 ayat pertama hingga pada ayatnya yang ke-9. Mazmur 118 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9 secara berbalasan. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Amin. Dari kelompok 7 secara virtual akan kita dengarkan.
Tuhan lewat puji-pujian yang dinaikkan oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita melalui virtual lewat kelompok 7. Terima kasih. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini di bawah tuntunan tema berita sukacita dan kebangkitan. Lalu kita di Jemaat Peniel Perumnas memberi tema besar sejak dari Minggu Prapaskah pertama sampai saat ini, mengatakan kebangkitan Kristus membebaskan kita dari sumber kematian. Firman Tuhan yang kita akan baca dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-43. Bacaan yang kedua 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya ulangi, 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dan bacaan yang ketiga dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Di seluruh muka bumi, umat yang percaya kepadamu mengungkapkan satu ungkapan yang sama. Haleluya, Yesus bangkit. Terima kasih. Dalam ibadah ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus akan berkuasa atas kami sekalian, baik anak-anak-Mu yang ada dalam gedung gereja ini maupun yang mengikuti ibadah secara live di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami mohon kuasa Tuhan melalui kuasa Roh Kudus berkuasa atas kehidupan kami, karena Allah mampu berkuasa, mampu bertindak dimanapun dan kapanpun sesuai dengan kasih-Nya. Terima kasih. Ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 hingga 43. Beginilah firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi
kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia. Setelah Ia bangkit dari antara orang mati, dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua yaitu dari pertama Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang kita berdiri membaca dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya
dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah rohku. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kurre sumanga puang. Silakan duduk kembali. Ayo kita pergi ke kubur Yesus untuk membawa rempah-rempah dan meminyaki kakinya. Hoi, kenapa kuburan Yesus sudah terbuka? Mana saya lihat dulu. Apa itu batu? Sudah terbuka. Kemana? Sudah kosong. Hei, siapa yang membuka kuburan ini? Aduh, bagaimana ini? Kenapa batu dan ini kain kafan sudah terlepas? Iya, pintunya sudah terbuka. Ayo, siapa yang mencurinya? Adakah? Ayo, mungkin ada yang membawa Yesus. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Kosong. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ternyata Yesus telah bangkit. Dia telah menang dari maut. Untuk itu mari kita menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Ayo mari. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema menyeluruh Gereja Toraja bersukacita dan bersaksi. Lalu kita rangkumkan dalam tema besar kita dalam perayaan Paskah Jemaat Peniel Perunas yang telah ditata oleh panitia sedemikian rupa. Dan kita sekarang berada pada puncak. Dan di puncak itu kita mengatakan kebangkitan Kristus membebaskan kita dari kematian. Karena itu, haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus bangkit. Ya, kita ulangi supaya betul-betul kita gaungkan pada ibadah kita bahwa haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus bangkit. Terima kasih. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian yang sangat bersukacita pada hari ini dalam perayaan Paskah.
Dan dalam perayaan Paskah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang tidak pernah ketinggalan dalam perayaan Paskah itu? Ya, telur. Telur. Yanna di masa Toraya talo. Dan mungkin kita selama ini kita hanya melihat telur itu sebagai kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan. Anak-anak andai kata dalam kondisi normal sekarang ini sekitar jam 5 subuh mereka sudah bangun. Dan yang terpikir dalam pikiran mereka ialah mencari telur Paskah. Lalu telur itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada di antara kita yang tidak tahu telur. Atau yang berkata tandai talo. Semua orang tahu telur. Kita tahu bahwa telur itu bulat, lonjong, dan wanita-wanita suka untuk wajahnya seperti telur. Ya, seperti telur. Begitu bentuknya. Lalu apa makna telur itu, Bapak Ibu Saudara-saudara? Kalau telur itu kita pecahkan dari luar, itu akan menghilangkan sebuah kehidupan. Kalau kita pecahkan dari luar. Tapi ketika ia dierami oleh induknya dan ia pecah dari dalam, maka akan melahirkan sebuah kehidupan. Itu telur. Makna telur itu adalah mengandung filosofi kehidupan. Dari telur itu ada cikal bakal kehidupan. Nah, karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada perayaan Paskah yang kita rayakan pada hari ini sangat sederhana, tetapi ketika kita mengikuti mulai dari rangkaian prosesi majelis gereja masuk sampai selesai pembacaan Alkitab, kita sudah bisa membaca bahwa sesungguhnya peristiwa yang terjadi itu adalah peristiwa sukacita. Peristiwa yang membawa kebahagiaan karena ada harapan kehidupan sudah nyata ketika Yesus berjuang, bertarung dengan maut. Ketika ia mengatakan pada hari Jumat yang lalu mengatakan Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu karena sungguh-sungguh menikmati penderitaan yang begitu luar biasa. Yesus mati. Ketika Yesus mati, ia dikubur. Murid-muridnya ada dalam suasana ketakutan. Dan tidak hanya dalam suasana ketakutan, tapi ia pun berada dalam suasana kehilangan pengharapan, karena orang yang telah diandalkan selama ini, yang mampu membebaskan dari berbagai persoalan hidup dalam hati. Karena itu tadi malam kelompok Pak Maraka mengungkapkan sebuah pernyataan yang paling dalam mengikuti realita yang terjadi di atas Bukit Golgota. Dari kelompok itu mengatakan, Tonna dia tak puang Yesus dao buntu go olgu
Golgota, umpasan dosa. Amin tu toma patongan. Nah, ketika Yesus disalibkan di atas bukit Golgota, ia menderita, ia berseru, tapi semata-mata untuk mengangkat kita dan melepaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Injil Yohanes pada saat ini yang kita baca menampilkan persoalan yang sedang dialami oleh murid-muridnya. Murid-muridnya masuk dalam rumah, lalu mereka mengunci semua pintu-pintu, terkunci rapat-rapat. Tidak ada yang bisa masuk. Tapi karena kuasa ilahi, ketika Yesus bangkit, ia hadir di tengah-tengah mereka. Ada dua persoalan yang disampaikan Yesus yang menjadi pesan ilahi. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Apa yang dikatakan? Pertama-tama ia mengatakan ketika ia berdiri di tengah-tengah mereka, karena ia sudah menyatakan kebangkitan itu cikal bakal kehidupan yang kekal, maka ia mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Itu yang pertama, damai sejahtera bagi kamu. Itu diungkapkan dua kali, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah ia mengatakan damai sejahtera bagi kamu, ia mengatakan terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Sesudah ia mengatakan terimalah Roh Kudus, maka Yesus mengatakan apabila kamu mengatakan dosamu diampuni, maka dosa mereka akan diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosa tetap ada. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau hari ini kita akan menerima kekasih kita Agus Nawati untuk mau menyatakan pengakuan di hadapan Tuhan bahwa sungguh sangat luar biasa dalam catatan-catatan sejarah perjalanan kehidupan pelayanan, tepat pada hari Paskah, tepat pada hari kebangkitan Yesus Kristus, saudara kekasih kita Agus Nawati untuk mau menyatakan pengakuannya menjadi pengikut Yesus Kristus. Sesudah itu ia akan menerima baptisan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu semua berkat kebangkitan Kristus membebaskan kita dari ketidakmampuan, dari ketidakberdayaan, dari kematian. Itu tema besar yang kita renungkan sejak kita masuk dalam minggu Prapaskah yang pertama. Minggu Prapaskah yang pertama sampai minggu ini berturut-turut kita ada di tempat ini menghayati dan membesarkan, mengagungkan dan merayakan puncak perayaan Paskah. Saudara-saudara,
Ini bukti bahwa Roh Kudus bekerja, sehingga apa yang telah kita rencanakan, dan saya mau mengatakan terima kasih kepada panitia yang sudah berlelah-lelah, sekalipun itu dalam WA. Banyak percakapan, tapi demi untuk terlaksananya perayaan Paskah dengan nilai-nilai filosofi yang tinggi, nilai-nilai sejarah yang tinggi, nilai-nilai kebersamaan yang luar biasa. Tidak bisa kita ukur dengan tali pengukur, tapi itu semua karena Allah berkarya, Allah menyatakan berkat-Nya, Allah memberkati kita, Allah menolong kita, sehingga kebersamaan mengangkat pelayanan begitu luar biasa. Karena itu kita bersukacita dan bersaksi tentang kebangkitan Kristus yang membawa kita keluar dari kematian. Amin. Mari saudara-saudara, dalam sebuah sukacita kita bersama-sama untuk masuk dalam saat yang teduh. Tuhan, dalam saat yang teduh ini kami datang kepadamu untuk menyatakan tanda terima kasih atas kebaikan yang Engkau sudah nyatakan kepada kami hari ini di tengah-tengah jemaat Tuhan, jemaat Penil Perumnas. Dan kami akan mengungkapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami sekalian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya kepadanya, akan senantiasa bersama-sama untuk mengungkapkan dan mengikrarkan 12 pengakuan iman rasuli. Karena itu kita berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam akta persembahan. Sebelum kita membawa persembahan syukur kita dituntun dengan firman Tuhan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sambil kita membawa persembahan syukur kita memuliakan Tuhan dengan pujian, terpuji Engkau Allah Maha Besar. Dengan pekerjaan Roh Kudus dan bimbingan Tuhan, maka pada hari ini kita akan menerima saudara kekasih kita Agus Nawati untuk menjadi seorang yang menggantungkan dan mempercayakan hidupnya di dalam Kristus pada hari ini. Saya persilakan kepada Agus Nawati untuk bangkit berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai bukti bahwa dengan ketulusan hati, tanpa paksaan, untuk menjadi percaya kepada Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus, maka sekarang saudara Agus Nawati akan mengakui dan menjadi seorang Kristen.
Karena itu jawablah pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama, yakinkah engkau bahwa melalui pekerjaan Roh Kudus Allah telah memanggil engkau untuk menjadi pengikut Yesus Kristus dan masuk dalam lingkungan gereja Toraja? Apakah saudara Agus Nawati yakin? Ya, saya yakin. Ya, bisa buka masker. Ya, saya yakin. Yang kedua, mengakukah engkau hendak setia dan bersungguh-sungguh dalam iman Kristen berdasarkan Alkitab yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja kita, yaitu gereja Toraja? Apakah saudara Agus Nawati mengaku? Ya, saya mengaku. Yang ketiga, ini janji. Yakin, mengaku, dan saat ini adalah puncak dari semua pertanyaan-pertanyaan. Karena itu berjanjikah engkau? Berjanjikah engkau untuk menjauhkan diri dari segala perbuatan dan kepercayaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah saudara Agus Nawati berjanji? Ya, saya berjanji. Terima kasih. Saudara-saudara di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kamulah yang menjadi saksi pada hari ini bahwa saudara kita ini dengan segala ketulusan hati telah mengaku menjadi seorang Kristen. Karena itu terimalah saudara kita ini dengan sukacita dan nampakkanlah kepadanya kebaikan hatimu, agar dari hari ke hari semakin bertambah-tambah dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta pimpinan Roh Allah yang kudus. Mari kita doakan kekasih kita dan Agus Nawati tetap berdiri. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menjadikan kami anggota-anggota tubuh Kristus dan menjadikan kami anak-anak-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus memelihara saudara kami agar memegang teguh pengakuan dan janjinya untuk mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Berikanlah pertumbuhan iman melalui doa, mendengar firman Tuhan, dan mengambil bagian dalam persekutuan ibadah. Berilah kekuatan untuk melawan kuasa dosa serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus melalui kebangkitannya, supaya saudara kekasih kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sampaikan doa ini Tuhan, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saat ini kita akan melaksanakan sebuah sakramen, yaitu baptisan kudus kepada saudara kekasih Agus Nawati. Dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus mematerikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Inilah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Tuhan Yesus Kristus sendiri bersabda ini. Tuhan Yesus Kristus sendiri berkata, Tuhan Yesus Kristus sendiri berfirman, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya dan dibaptis akan dihukum. Konsekuensinya, sekali lagi, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya dan dibaptis akan dihukum. Karena itu saya undang kekasih saya Agus Nawati, kekasih dalam Tuhan, maju naik ke altar, bawa mic-nya. Dan jawablah pertanyaan sebagai berikut. Percayakah engkau kepada Allah yang Esa dan yang juga Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Khalid langit dan bumi, yang memerintahkan dan memeliharakan ciptaannya, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati, Juru Selamatmu yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, Allah Roh Kudus, penghibur yang memimpin engkau pada segala kebenaran menjadi anggota tubuh Kristus. Apakah jawabmu, hai saudariku yang kekasih Agus Nawati, apakah engkau percaya? Kasih kuat-kuat. Ya, saya percaya. Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab, sekali lagi, bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja kita, yaitu Gereja Toraja, yang mengatakan Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Dan yang ketiga, berjanjikah engkau untuk hidup menurut kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa, serta tunduk di bawah teguran gerejawi apabila engkau jatuh ke dalam dosa? Apakah jawabmu, hai saudaraku yang kekasih Agus Nawati, apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji.
Saudaraku Agus Nawati dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini aku, hamba Tuhan, membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, nama Anak, dan Roh Kudus. Amin. Alik dunia. Ya, Saudara Kasmawati, dalam baptis yang kudus ini, Majelis Gereja menyiapkan Alkitab dan surat baptis. Alkitab ini mohon dibaca dalam kehidupan saudari siang dan malam, karena ini menjadi landasan kekuatan dan penuntun dalam kehidupan saudari. Atas nama majelis saya serahkan. Silakan persembahan tempatkan di situ, kembali ke tempat, dan keluarga yang rindu untuk bersukacita bersama-sama dengan kekasih kita Agus Nawati diberi kesempatan untuk maju ke depan menyatakan terima kasih. Kesempatan bagi saudara Pak Melki untuk memuji Tuhan.
apa yang kita punya selama hidup ini. Pernah kita sadari harinya semakin dekat. Sudahkah kita siap untuk menyambut Dia? Mari sadarlah dan datang padanya, serta bertobatlah. Yesus Anak Allah setia menunggu pengakuan kita. Yesus sudah mati, bangkit hari ketiga, naik ke dalam surga, siapkan tempat untuk kita. Terima kasih Bapa, semua rencanamu yang begitu indah. Terpuji namamu, besar kuasamu, dan kasih sayangmu. Mari sadarlah dan datang padanya, serta bertobatlah. Yesus Anak Allah setia menunggu pengakuan kita. Pengakuan kita. Terpujilah nama Tuhan lewat pujian yang telah dinaikkan oleh saudara kekasih kita Pak Melki. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan sekaligus bersyukur atas selesainya baptisan kudus. Kita mendoakan beberapa saudara-saudara kita sebagaimana yang telah tercantum dalam warta jemaat. Ada Bapak Suryadi Yohan, Bapak Ruben Siang bersama dengan istri, Bapak Yakub Sandapang, Bapak Diaken Yapet Najwan, Saudara Alrey Febrianto, Bapak Ibu Albertin Sempa bersama dengan suami, Opa, Ibu Maria Rapa, Ibu Esther Linggiallo, Ibu Dorce Yunus, Bapak Banto Palamba, Ibu Yelempang,
Ibu Adolfina Pandin, Dina Rantialo, YT Apang, Ibu Esther Pindan, Bapak Daniel Dumat, Bapak Peniel Dumat, Bapak Yusuf Tonglo, Ibu Marta Limbong, Ibu Berante, Bapak Upetnego, Nyonya Martina Tangali, Nyonya Yakulina Limbong, Ibu Marta Pare, Ibu Martina Ertoding, Bapak Peter Rante, Oma dari Bapak Robi Tangke, Ibu Eliezer Yusuf, Bapak Martinus Mantong, Nyonya Agustina Eranda, Troy Welpandi Raska, istri dari Bapak Bernardus R. Tarra, Bapak Martin Sida, Nyonya Monika Tangke, Patricia Wijaya, dan yang sedang dirawat di rumah sakit Bapak Yusuf Maliku, Delisa Septiani. Ini sudah lama keluar dari rumah sakit Siloam. Delisa Septiani sudah lama keluar, kita terus doakan dalam pemulihan. Nyonya Esther Sinaga sudah keluar. Ibu Hermin Sarira di Rumah Sakit Bayangkara, dan Jaden Karoma di Jakarta. Nasya Gita, anak dari Bapak Randa Pasako, kita tetap dukung dalam doa. Dan ada catatan yang baru, istri dari Bapak Joni Masake yang masih sedang dalam proses pemulihan di rumah. Kita dukung Ibu Marta Palonda sekeluarga atas meninggalnya orang tua yang kekasih pada hari Kamis yang lalu. Semoga Tuhan terus membukakan pintu berkat bagi mereka dan tetap dihiburkan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini lewat kebangkitan Yesus Kristus, kami semua bersorak-sorak, kami semua bersuka cita, kami semua menyatakan haleluya, Yesus bangkit. Terima kasih atas perkenan dan pemeliharaan Tuhan yang tercipta di tengah-tengah ibadah kami dan ibadah-ibadah yang lain yang telah dilaksanakan di seluruh muka bumi ini untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Terima kasih. Dalam ibadah kami boleh melakukan perintah Tuhan, perbuatlah ini, yaitu untuk membaptiskan salah satu saudara kekasih kami yang rindu untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pengikut Kristus. Terima kasih. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan terpatri dalam hati kami dan kami pakai untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih titipkan kepada kami. Tuhan, kami berdoa, berterima kasih karena ibadah ini boleh berjalan dengan baik, semata-mata karena kasih karunia Tuhan, semata-mata karena berkat Tuhan yang Engkau nyatakan, sehingga majelis gereja bersama dengan panitia Hari Raya Gerejawi dan Komisi 2 yang menata kegiatan sejak dari Rabu Abu sampai pada puncak hari ini boleh berjalan dengan baik. Sekalipun di sana sini ada kelemahan dan kekurangan, kami percaya itulah
Kami adalah manusia yang berdosa, yang tidak luput dari berbagai kelemahan-kelemahan. Namun kami bersyukur bahwa Tuhan memungkinkan kami untuk berjalan sesuai dengan yang Tuhan sudah memungkinkan dan mampukan kami untuk kami laksanakan. Terima kasih Tuhan. Dalam ibadah ini pula Tuhan, kami boleh menikmati, dan juga saudara-saudara kami yang ada di rumah menikmati, karena kerja keras dari saudara-saudara kami tim multimedia. Engkau berkati mereka, Engkau berkati alat yang sudah diadakan, agar ibadah yang kami laksanakan terus-menerus boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini juga bersyukur bahwa operator LCD, operator sound system, tim COVID-19, pianis, kantoria, majelis gereja yang telah berperan, kami bersyukur bahwa Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami percaya bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Kami hanya sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan dan menyampaikan good news dalam kehidupan kami, berita sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami pun berdoa untuk besok dalam rangka untuk pemberkatan nikah saudara kekasih kami Nanda dan Agus Nawati. Kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik Tuhan. Persiapkan hati mereka berdua, persiapkan hati keluarga untuk bersama-sama dengan kami menikmati perintah Tuhan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Engkau berkati. Dalam ibadah ini kami membawa persembahan hidup kami, tubuh dan jiwa kami. Kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu. Dan juga kami sudah membawa melalui pundi yang telah dijalankan. Bahkan persembahan keluarga dari kekasih kami Agus Nawati yang telah menerima baptisan kudus, dan mereka berterima kasih. Engkau berkati persembahan kami. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dirawat di rumah. Penanganan dan pendampingan keluarga sangat kami butuhkan. Karena itu berikan hikmat kepada mereka untuk merawat dengan sebaik-baiknya. Yang ada di rumah sakit Tuhan, Engkau pakai dokter, Engkau pakai suster, Engkau pakai semua tenaga dan tempat di mana mereka dirawat, agar perawatan-perawatan itu dapat berlangsung dengan baik. Khususnya kekasih kami Ibu Pendeta Oktavina Lago, kami terus doakan Engkau berkati Ibu Esther Sinaga yang adalah rekan sekerja kami di tempat ini. Kami terus doakan Engkau berkati, semoga mereka boleh pulih, dan kami bersama-sama untuk mengangkat tanggung jawab di jemaat Tuhan di sini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari tingkat RT di sini. Terima kasih karena Engkau senantiasa memungkinkan kami bersama dengan Pak RT dan saudara-saudara kami, pihak keamanan yang tetap setia mendampingi kami dalam ibadah yang sedang berlangsung. Terima kasih Tuhan. Berkati Pak Lurah, Pak Camat, Pak dan Ramil, dan juga Pak Kapolsek, bahkan sampai ke tingkat pusat. Berikan hikmat kepada mereka untuk mengamankan dan memberikan rasa nyaman kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, sehingga tercipta senantiasa kedamaian, tercipta senantiasa kesejahteraan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa untuk panitia, agar panitia yang sudah terbentuk sudah melaksanakan tugas dengan baik, menata kegiatan-kegiatan yang begitu luar biasa semangat. Kiranya apa yang mereka lakukan berkenan kepada Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih
Ini doa kami Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan penekanan warta, diberikan kesempatan kepada Ketua Panitia Pasca 2021 Jemaat Niel Prumnas untuk menyampaikan laporannya. Kepada Bapak Penatua Aceh Patandean, kami silakan dengan kasih. Salam. Selamat berminggu pada pagi hari ini. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, panitia akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kepanitiaan Pasca, tapi bukan Pasca saja, tapi mulai daripada Prapaskah, dari Minggu Palmarum, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu sore, dan pada hari ini kita mengikuti tentang ibadah Paskah. Kami panitia diberikan tugas oleh pimpinan Majelis Gereja atas usulan daripada Ketua Komisi 2, karena ini adalah program daripada Komisi 2, sehingga Komisi 2 yang berhak untuk mengusulkan kepada pimpinan Majelis Gereja, sehingga pimpinan Majelis Gereja mengeluarkan SK kepada kami, dan kami kelompok 7 ditunjuk sebagai panitia pelaksana dengan SK 005/Kep/datar PMG garing JPP jadi Jemaat Niel Prumnas garing 3 Romawi garing 2021. Setelah kami diberikan SK ini, kami bekerja secara maksimal dengan kemampuan yang kami miliki, di mana kami sudah melaksanakan rapat pada tanggal 11 bulan 3 2021, dan sesuai dengan rencana ibadah yang dilaksanakan mulai daripada Palmarum sampai pada hari Paskah. Yang berikutnya adalah ucapan terima kasih. Panitia pelaksana Paskah tahun 2021 menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Gereja Jemaat Niel Prumnas, kepada Ketua Komisi 2, dan semua anggota Jemaat Niel Prumnas atas kepercayaan kepada kelompok 7 sebagai panitia pelaksana. Terima kasih kepada tim multimedia, tim Covid, PPGT untuk mendukung jalannya. Terima kasih. Apa yang dilakukan oleh tim multimedia, tim Covid, PPGT, Tuhan akan memberkati kalian. Juga kami berterima kasih kepada Mak Meraka yang dilaksanakan tadi malam, Pak Dondit yang tadi sudah dilaksanakan dari awal ibadah kita. Kami ucapkan terima kasih. Kepada keamanan, baik keamanan secara intern
yang dilaksanakan oleh pemuda kita PPPGT dan juga dari eksternal dari Kepolisian Panakukang. Kami ucapkan terima kasih atas dukungannya sehingga selama ibadah mulai dari Kamis sampai pada minggu ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati kepada keamanan baik internal maupun secara eksternal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan penekanan warta Minggu 4 April 2021. Pemberkatan nikah Senin 5 April akan dilaksanakan Saudari Agusnawati SPD dan Saudara Nanda Estrada Kondolele. Kemudian untuk ibadah rumah tangga disilakan jemaat membaca di warta. Kemudian ibadah PWGT akan dimulai tanggal 9 April, bisa lihat di warta. Lalu pada Kamis 13 Mei 2021 akan diadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kemudian ibadah tatap muka di gereja. Sesuai edaran Wali Kota Makassar tanggal 9 Maret 2021 dengan nomor surat 443.01/98/S edar Kes Bangpol _3/2021 poin 5 tentang mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan protokol kesehatan yang ketat. Untuk itu, maka ibadah akan kita adakan pada hari Minggu mulai Minggu tanggal 11 April dan dimulai dari kelompok 1 supaya ini menjadi perhatian bagi warga jemaat. Kemudian ibadah perayaan Paskah PPGT Jemaat Nirprumnas dilaksanakan pada hari Sabtu 10 April 2021 pukul 19. Diharapkan anggota PPGT Jemaat Nirprumnas untuk mengikuti ibadah tersebut melalui Zoom. Kemudian ibadah perayaan Paskah SMGT JPP akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 April pukul 11 WITA. Ibadah dilaksanakan secara online. Saya kira untuk yang lainnya jemaat bisa melihat atau membaca sendiri dalam warta. Bersyukur kepada Tuhan atas pelayanan Bapak Pendeta Daud Samperuru STH MSI pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kepada semua petugas Majelis Gereja Organis Kantoria, tim multimedia, tim COVID-19, operator sound system, diucapkan terima kasih. Tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, sering cuci tangan, dan pakai masker. Shalom, demikianlah warta jemaat hari ini. Mari kita berdiri dan kita katakan kusuka menuturkan, yang baik-baik kita suka tuturkan. Cerita Tuhan Yesus
saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, nikmatilah sukacita Paskah dalam hidup saudara-saudara. Sukacita itulah yang akan menggerakkan saudara-saudara mengalami hidup ini. Dengan sukacita itu pula, tunaikanlah tugas sebagai saksi Injil Yesus Kristus dan siapkan hidupmu menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai pujian penutup dalam ibadah Paskah saat ini, kita nyanyikan Bersukacitalah. Bapak Ibu, setelah ibadah selesai dimohon kita tetap duduk karena kedua saudara kita yang mempersiapkan pernikahannya, mempersiapkan berkat untuk kita semua. Dan sebelum kita menerima berkat dari keluarga, sebentar saya persilakan Penatua Nyonya Merni Samperuru untuk memimpin kita dalam doa syukur.